Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Lilian Autoramadia, NIT 2230381, Prodi TMP 2B. Sini saya akan mempresentasikan tentang materi teknik pengaturan pertemuan yang pertama. Ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama konsep sistem pengaturan, yang kedua pengaplikasian sistem pengaturan, dan yang ketiga klasifikasi sistem kendali atau pengaturan. Untuk yang pertama, pengertian sistem pengaturan. Sistem pengaturan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen sistem yang bertujuan untuk melakukan pengaturan atau pengendalian suatu proses untuk mendapatkan suatu besaran yang diinginkan. Sistem kontrol terdiri dari komponen-komponen fisik dan non-fisik yang disusun sedemikian hingga mampu berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sistem kontrol berkaitan dengan proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau lebih besaran variabel parameter sehingga berada pada suatu nilai pada range tertentu sesuai dengan yang diinginkan set point. Sistem pengaturan berkaitan dengan hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki berupa respon. Perkembangan teknologi menyebabkan manusia selalu terus belajar untuk mengembangkan dan mengoperasikan pekerjaan-pekerjaan kontrol yang semula dilakukan oleh manusia menjadi serba otomatis atau dikendalikan oleh mesin. Yang kedua, pengaplikasian sistem pengaturan. Aplikasi sistem pengaturan yang paling sederhana adalah kendali dua kondisi atau kendali on atau off pada suatu rangkaian listrik. Contoh nyata sistem kontrol on atau off dapat dijumpai di rumah seperti pada saklar untuk menyalakan lampu. Dalam aplikasinya, suatu sistem kontrol memiliki tujuan atau sasaran tertentu. Sasaran sistem kontrol adalah untuk mengatur keluaran atau output dalam suatu sikap atau kondisi atau keadaan yang telah ditetapkan oleh masukan atau input melalui elemen sistem kontrol. Dengan adanya sasaran ini, maka kualitas keluaran yang dihasilkan tergantung dari proses yang dilakukan dalam sistem kontrol ini. Sistem autopilot pada pesawat terbang. Dari diagram di atas, arah dan posisi pesawat yang diinginkan merupakan masukan dari sistem autopilot. Pergerakan sayap dan ekor adalah plan yang akan dikontrol sehingga menghasilkan keluaran arah dan posisi pesawat yang diinginkan. Adanya gangguan dari luar berupa angin, tekanan udara, gumpalan awan, dan sebagainya membuat arah dan posisi pesawat bisa berubah sehingga diperlukan peninjauan ulang untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi tersebut. Sistem pendingin udara ruangan. Dari diagram di atas, masukan dari sistem pengaturan suhu dalam ruangan adalah suhu yang dikehendaki pemakai ruangan tersebut. Pemilihan heater atau pemanas atau AC, air conditioner, disesuaikan dengan keadaan suhu dalam ruangan dan suhu yang diinginkan memakai ruangan. Bila diinginkan suhu yang lebih hangat, maka pemanas akan dinyalakan. Sebaliknya, bila diinginkan suhu yang lebih dingin, maka AC akan diaktifkan. Keluaran dari sistem ini adalah suhu dalam ruangan tersebut. Keluaran ini bisa berubah bila terdapat gangguan dari luar, misalnya terik panas matahari, turun hujan salju, dan sebagainya, sehingga pemberian umpan balik saat
sangat penting untuk menjaga kestabilan suhu ruangan. Pemberian controller bertujuan untuk mempercepat tanggapan sistem terhadap perubahan yang mungkin terjadi akibat adanya gangguan luar. Yang ketiga, sistem kendali otomatis dan manual. Pengendalian secara manual adalah pengendalian yang dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator. Contoh pengendalian secara manual banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada pengaturan suara radio, televisi, pengaturan cahaya layar televisi, dan pengaturan aliran air melalui keran. Pengendalian secara otomatis adalah pengendalian yang dilakukan oleh mesin-mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya di bawah pengawasan manusia. Pengendalian otomatis banyak ditemui dalam proses industri, pengendalian pesawat terbang, pembangkitan tenaga listrik, dan lain-lain. Sistem kendali kontinu atau analog dibagi menjadi 3 bagian. Proporsional. Pada pengendalian proporsional ini di mana keluaran sebanding dengan penyimpangan. Contohnya pengendalian uap melalui katup, pengendalian transmitter tekanan, dan lain-lain. Yang kedua, integral. Pada pengendalian integral ini di mana keluaran selalu berubah-ubah selama terjadi deviasi dan kecepatan perubahan keluaran tersebut sebanding dengan penyimpangan. Contohnya, pengendalian level cairan dalam tangki, pengendalian sistem tekanan, dan lain-lain. Yang ketiga, diferensial. Pengendalian integral jarang dipakai secara tersendiri, tetapi digabungkan dengan jenis proporsional untuk menghilangkan keraguan-keraguan jika jenis proporsional ini memerlukan karakteristik yang stabil. Sistem kendali discontinue atau discrete dibagi menjadi 3 bagian. Pengendalian dengan 2 posisi, contohnya relay, termostat, level, saklar on-off, dan lain-lain. Pengendalian floating, posisi yang relatif tidak terbatas. Dalam jenis ini, pemindahan energi dapat dilakukan melalui salah satu daripada beberapa kemungkinan yang ada. Pengendalian dengan posisi ganda, contohnya skalar pemilih, selector switch. Keuntungannya cenderung mengurangi osilasi. Sistem kontrol loop terbuka. Suatu sistem kontrol yang mempunyai karakteristik di mana nilai keluaran tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol disebut sistem kontrol loop terbuka atau open loop control system. Sistem kontrol loop terbuka ini memang lebih sederhana, murah, dan mudah dalam desainnya. Akan tetapi akan menjadi tidak stabil dan seringkali memiliki tingkat kesalahan yang besar bila diberikan gangguan dari luar. Sistem kontrol loop tertutup. Sistem kontrol loop tertutup adalah identik dengan sistem kontrol umpan balik, di mana nilai dari keluaran akan ikut mempengaruhi pada aksi kontrolnya. Dibandingkan dengan sistem kontrol loop terbuka, sistem kontrol loop tertutup memang lebih rumit, mahal, dan sulit dalam desain. Akan tetapi tingkat kestabilannya yang relatif konstan dan tingkat kesalahannya yang kecil bila terdapat gangguan dari luar, membuat sistem kontrol ini lebih banyak menjadi pilihan para perancang sistem kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.